Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Nah, sekarang kita akan menyebutkan tentang 10 form Kamen Rider terlemah. Ingat, kebanyakan di sini memang hanya default form saja. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa final form ataupun upgrade form selanjutnya dari Kamen Rider tersebut adalah lemah juga. Dan urutan ini kami garap berdasarkan data kekuatan yang kredibel. Jadi kami tidak ngarang dengan data ini. Serius, sumpah, swear. Jadi jangan protes jika Kamen Rider kesukaan kalian ada di sini. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Di nomor 10 ada Kamen Rider Glaive. Kamen Rider Glaive ini muncul pertama kali saat sedang mengawasi Natsumi Miwa dan juga Shin Magaki yang dikejar oleh Peacock Undead. Dia berjalan sambil menunggu waktu yang tepat guna membantu mereka. Setelah berhasil menolong mereka, Shimura menawarkan mereka berdua untuk berubah menjadi Kamen Rider juga. Dan dia juga menjelaskan bahwa insiden dengan Undead berakhir sekali, tetapi kekuatan Kamen Rider dibutuhkan kembali. Shimamura berubah menjadi Glaive dengan menggunakan Change Kerberos Rose Card asli yang dibuat oleh Hiroshi Tennoji bersama dengan Glaive Buckle yang menggunakan sistem open up dari Liangle Buckle. Form ini dilengkapi dengan Glaive Roser. Dengan memindai Mighty Gravity Rose Card pada Glaive Roser, Glaive dapat melakukan serangan finish yaitu Gravity Slash. Kamen Rider Glaive ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 3 ton saja dan kekuatan tendangannya adalah 5 ton saja. Di nomor 9 ada Kamen Rider Liangle. Mutsuki Kamijo ini adalah Kamen Rider Liangle, rider keempat dan terakhir yang muncul dalam serial televisi Kamen Rider Blade, dan rider terkuat di S-Form. Dia adalah seorang siswa SMA remaja bermasalah yang dipilih untuk menjadi seorang Liangle oleh kehendak jahat dari Spider Undead, kategori S of Club. Meski awalnya takut kegelapan saat melawan Mole Undead, Mutsuki ini mengatasi kekuatannya saat melihat senyum di wajah orang-orang yang dia selamatkan. S-Form dalam bentuk default dari Kamen Rider Liangle yang diasumsikan dengan menggunakan Liangle Buckle dan juga Change Spider Rose Card, dan bentuk Henshin tersebut menggabungkan pengguna dengan DNA dari Spider Undead. Bentuk S Liangle ini memiliki parameter kemampuan yang cukup tinggi daripada Blade dan juga Garen yang memungkinkan dia untuk mengimbangi fakta bahwa dia tidak dapat mengambil bentuk lain ataupun bentuk upgrade lain seperti mereka. Kamen Rider Liangle ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 3 ton dan kekuatan tendangannya adalah 4,9 ton. Dan di nomor 8 ada Kamen Rider Lance. Shin Magaki ini adalah Kamen Rider Lance, Kamen Rider yang muncul secara eksklusif dalam Kamen Rider Blade Missing Edge. Dalam film dia adalah pengganti Kamen Rider Liangle. Magaki berubah menjadi Lance menggunakan salinan Change Kerberos Rose Card bersama dengan Lance Buckle yang menggunakan sistem open up dari Liangle Buckle. Dia dilengkapi dengan Lance Roser, sebuah tombak besar. Dia didasarkan pada Kamen Rider Liangle sampai ke Rosernya. Dan jurus utamanya adalah Impact Step, di mana ujung Roser dinyalakan dan digunakan untuk menebas dan menusuk Undead lawan dengan kekuatan yang murni. Serangan diaktifkan ketika kartu Rose Mighty Impact kemudian dibangkitkan. Kamen Rider Lance memiliki kekuatan pukulan sebesar 2,9 ton dan kekuatan tendangannya adalah 4,8 ton. Dan di nomor 7 ada Kamen Rider Blade Default Form. Ingat, default saja. Kazuma Kenzaki adalah seorang pemuda yang dipilih oleh board guna berubah menjadi Kamen Rider Blade, seorang pejuang yang mampu berjuang untuk kemanusiaan. Dan dulu pada usia dia ke 11 tahunan, Kazuma ini menjadi seorang anak yatim piatu ketika keluarganya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan ketidakberdayaan yang dia rasakan akan menjadi motivasi lebih untuk mencoba dan melindungi yang tidak berdaya juga, yang kemudian membawanya untuk dibina oleh board. Setelah dipromosikan ke dalam status rider, Kazuma akan bermitra dengan sesama board rider lainnya, yakni Sakuya Tachibana, dalam tugas untuk memburu 3 Undead. S-Form adalah bentuk default dari Kamen Rider Blade dengan menggunakan Blade Buckle dan juga Change Beetle Rose Card. Dan bentuk Henshin tersebut menggabungkan pengguna dengan DNA dari Beetle Undead. Form ini mampu tumbuh lebih tangguh dari kemajuan penggunanya, sampai membuktikan mampu mengalahkan Joker Undead dalam Missing S. Namun meskipun begitu, kekuatan Kamen Rider Blade ini memiliki kekuatan pukulan yang kurang sih, adalah 2,8 ton saja, dan kekuatan tendangannya hanyalah 4,8 ton saja. Jadi kalau misalnya dirunut, ya
masuknya lemah juga. Mungkin kalau misalnya Blade King Form ataupun Jack Form tidak dikategorikan sebagai yang lemah, hanya default saja yang memiliki kekuatan yang kurang. Dan untuk nomor ke-6 ada Kamen Rider Faiz Default Form. Inui Takumi ini adalah seorang pemuda kesepian berusia 18 tahun dengan masa lalu misterius yang berkeliaran tanpa tujuan di seluruh Jepang, sampai ia direkrut oleh Mari Sonoda dan Smart Brain untuk melawan Orpenoh sebagai Kamen Rider Faiz. Sebagai pengguna utama dari Faiz Gear, dia telah mengambil total 2 bentuk rider, yaitu Faiz dan juga Delta. Beberapa waktu kemudian, Takumi dan Mari bertemu dengan Orpenoh. Mari yang membawa Faiz Gear memaksa Takumi untuk henshin dan berhasil mengalahkan Orpenoh tersebut. Serangan akhir dari Kamen Rider Faiz disebut sebagai Crimson Smash, di mana Faiz Pointer bila dipasang di kaki kanannya menghasilkan bor energi Crimson yang digunakan Faiz untuk menendang musuh-musuhnya. Kamen Rider Faiz memiliki kekuatan pukulan sebesar 2,5 ton saja, dan kekuatan tendangannya hanya sebesar 5 ton saja. Tenang, ini hanya default form saja, bukan Faiz Axel ataupun Faiz Blaster Form. Next formnya tidak termasuk di sini, karena form Faiz upgrade ini lumayan bisa mencapai 30 ton dalam serangannya. Gede juga lumayan. Dan di nomor kelima ada Kamen Rider Garen Default Form. Sakuya Tachibana adalah Kamen Rider Garen, rider kedua yang muncul dalam serial Kamen Rider Blade. Sakuya adalah pemakai kedua yang dipilih oleh organisasi board guna menggunakan sistem rider pertama yang mereka buat sendiri, mengubahnya menjadi Kamen Rider Garen. Dan S-Form adalah bentuk default dari Kamen Rider Garen yang kemudian diasumsikan dengan menggunakan Garen Buckle dan juga Chain Stag Rose Card. Dan bentuk henshin tersebut menggabungkan pengguna dengan DNA Stag Undead. Meskipun Garen ini memiliki bentuk S terlemah, persenjataan jarak jauhnya memungkinkan dia untuk menghindari konfrontasi secara langsung alias pertarungan secara dekat dan langsung. Kamen Rider Garen ini memiliki kekuatan pukulan sebesar hanya 2,6 ton saja dan kekuatan tendangannya hanya 4,5 ton saja. Dan sekali lagi, ini hanya berlaku buat default form dari Garen itu sendiri. Dan di nomor keempat ada Kamen Rider Mini Den-O. Kotaro adalah Ryotaro Nogami versi 11 tahun yang dia temui selama movie Kamen Rider Den-O I'm Born. Dijuluki Kotaro untuk membedakannya dari dirinya yang sekarang dan juga dirinya yang lebih tua. Ketika Ryotaro dan Hana terjebak di tahun 2000 oleh Kamen Rider Gao, mereka bertemu dengan Ryotaro versi kecil. Dan ketika Ryotaro kehilangan sedikit ingatannya sebagai Kamen Rider Den-O karena diserang oleh Gao dan tidak dapat henshin, Ryotaro muda diberi julukan Kotaro dan memutuskan untuk pergi bersama mereka untuk menghentikan rencana dari Gao. Selama pertarungan dengan ninja dalam periode Edo, Momotaro mengetahui kontraknya dengan Ryotaro yang pada saat itu merasuki Kotaro, dan Kotaro pun dapat berubah menjadi Mini Den-O. Setelah pertempuran, Kotaro dibawa kembali ke masanya, tetapi tidak sebelum melihat mendiang orang tuanya dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Dan Mini Den-O ini memiliki kekuatan pukulan hanya 2,5 ton dan kekuatan tendangannya hanya 3,5 ton. Dan di nomor ketiga ada Kamen Rider Mage. Mayu Inamori adalah Kamen Rider Mage berwarnakan oranye dalam series Kamen Rider Wizard. Pada awalnya dia dihubungi oleh White Wizard dan ditawari untuk dilatih menjadi mage sama seperti layaknya Haruto, yang diterima oleh Mayu tanpa ragu-ragu setelahnya. Dan Mayu dan White Wizard kemudian berteleportasi ke suatu tempat, konon untuk memulai pelatihannya sebagai magician. Mayu kembali dan berubah untuk menghadapi Medusa sekali lagi guna membalaskan dendamnya tersebut. Dia kemudian mengalahkan Medusa dan menggunakan cincin suci yang diberikan oleh White Wizard sebagai ganti cincin darinya Haruto. Dia kemudian ditanya oleh Haruto apa yang akan dia lakukan sekarang. Dia menjawab bahwa dia akan melindungi orang dari Phantom dengan memburu mereka. Dan Kamen Rider Mage ini hanya memiliki kekuatan pukulan sebesar 2 ton saja dan kekuatan tendangannya hanya 3,2 ton. Dan di nomor kedua ada Kamen Rider Joker. Bukan sebagai double ya, Shotaro Hidari adalah detektif swasta yang bekerja sama dengan Philip di kantor detektif Narumi di kota Futo sebagai sisi kiri dari Kamen Rider Double. Dalam kasus ketidakhadiran Philip, Shotaro ini menggunakan Lost Driver dan berubah menjadi Kamen Rider Joker dengan caranya sendiri. Dengan memanfaatkan memori Joker menjadi Lost Driver, Shotaro ini berubah menjadi Kamen Rider Joker dengan penampilannya yang identik dengan Kamen Rider Double. Makanya dia tidak sekuat Double ya, karena dia hanya menggunakan Lost Driver sebagai Kamen Rider Joker. Dan Shotaro ini menggunakan T2 Joker Memory ketika mengakses form ini untuk pertama kalinya, mampu mengalahkan Hito Dopan dan juga Metal Dopan dengan relatif mudah meskipun mengalami kesulitan sebagai Double. Dan Kamen Rider Joker ini memiliki kekuatan pukulan sebesar hanya 1,25 ton dan kekuatan tendangannya hanya 3 ton saja. Jadi Joker ini lemah, kalau misalnya Double ya lebih kuat dari itu, sangat kuat lah.
Dan di nomor pertama ada Kamen Rider G3. Sistem generasi ketiga ini dikembangkan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang sering disebut sebagai SAUL, telah menerima dana dari pemerintahan kota untuk mengembangkan exosuit yang diperkuat untuk memerangi Grongi, ataupun polisi menyebutnya sebagai Unidentified Life Form. Desain mereka didasarkan memang dari Kamen Rider Kuga yang dianggap sebagai bentuk kehidupan tak dikenal keempat yang muncul dalam series Kuga. Tapi bukan berarti ini second ridernya Kuga ya. Namun karena Grongi ini dilenyapkan sebelum selesai, penelitian tentang proyek tersebut ditunda tanpa batas waktu, jadi banyak kesalahan dari proses penelitiannya juga. Pada saat ini data yang diperoleh dari 2 fase pertama telah diimplementasikan ke dalam sistem generasi 3 ini yang memasuki fase akhir pengembangannya dan siap untuk ditempatkan. Meskipun banyak kegagalan di sana, dengan munculnya para Lords, unit G3 ini ditugaskan untuk menghadapi ancaman tersebut. Dan Kamen Rider G3 ini memiliki pukulan kekuatannya hanya 1 ton saja, dan kekuatan tendangannya juga cuma 3 ton saja, jadi lemah. Sebetulnya masih banyak Kamen Rider beberapa yang dikategorikan sebagai lemah ya. Contohnya kayak Kamen Rider Form yang dipakai oleh para bocil, seperti Kamen Rider Pretty Den-O misalnya yang dipakai para bocil. Pokoknya itu dikategorikan lemah kebanyakan ya. Atau yang muncul mungkin di dunia AR-nya Decade, itu dikategorikan sebagai rider lemah juga yang bocilnya. Tapi ada yang tidak terdatakan gitu. Misalnya kita nggak tahu rider statistik dia kayak punching power atau kicking powernya, kita nggak tahu. Soalnya belum ada data yang lengkap tentang hal itu. Jadi kami mohon maaf jika tidak ada di sini. Pokoknya terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.